Halo semuanya, saya asisten pribadi Juwita Ovi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pemrograman mobile dan kecerdasan buatan dari pembelajaran mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Sekarang kita akan membahas materi pertama, yaitu mobile programming. Apa sih mobile programming atau pemrograman mobile itu? Pemrograman mobile adalah pemrograman yang ditujukan untuk pembuatan aplikasi di perangkat mobile. Banyak sekali platform mobile yang dapat kita coba. Di antaranya terdapat iOS, Windows, BlackBerry, dan Android. Jika dilihat pada diagram ini pada tahun 2013, Android adalah platform mobile yang paling banyak digunakan. Ada sekitar 78,4% pengguna Android di dunia ini. Dan jika dilihat pada diagram tahun 2020, ada sekitar 40,6% pengguna Android di dunia. Apa sih sebenarnya Android itu? Android merupakan sistem operasi berbasis Linux, yang bahasa pemrograman aplikasinya dapat kita buat menggunakan Java. Android dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance. Logo Android yang berwarna hijau awalnya dirancang untuk Google, pada tahun 2007, oleh desainer grafis Irina Block. Tim desain ditugaskan dengan sebuah proyek untuk membuat sebuah ikon universal, yang mudah dikenali dengan menyertakan ikon robot, secara spesifik dalam desain akhir. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile, apa itu? Pengembangan aplikasi mobile adalah proses di mana aplikasi perangkat lunak, yang dikembangkan untuk daya rendah perangkat genggam, seperti contohnya, asisten pribadi digital. Pengembang sedang mengembangkan sebuah perangkat smartphone, dan semua aplikasi mobile setiap hari dengan memasukkan fitur baru. Dengan cara ini, pasar aplikasi mobile tumbuh dan memperluas jaringan di seluruh dunia berhasil. Selanjutnya, saya akan membahas bahasa pemrograman berbasis iOS. Kelebihan dari iOS sendiri terletak dari sistem keamanan yang baik dibandingkan dengan Android. Selain itu, tampilan dari perangkat yang terkesan mewah, menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar perangkat mobile iOS. Di sisi lain, semakin bagus kualitas produk yang ditawarkan maka, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, pengguna dari perangkat iOS sendiri masih terbilang sedikit. Sementara, dari sisi developer juga memiliki perbandingan yang besar antara Android Dev dan iOS Dev. Bahasa pemrograman yang pertama ada Swift. Bagi Anda pengguna iOS terutama iPad dan iPhone, maka Swift menjadi pilihan tepat untuk membuat perangkat lunak. Banyak sekali fitur baru yang tersedia bagi bahasa Swift yang telah disediakan oleh Apple. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekosistem dari iOS sendiri. Tools yang dapat Anda gunakan adalah Scott IDE. Swift sendiri diperkenalkan pada tahun 2014 dan kode programnya dirilis pada tahun 2015. Perusahaan besar maupun startup membutuhkan developer khusus untuk mengerjakan iOS. Bahasa pemrograman yang kedua adalah Objective-C. Objective-C merupakan bahasa populer yang sering digunakan oleh para iOS developer untuk mengembangkan aplikasi mobile. Namun, penggunaan saat ini sudah banyak diganti oleh Swift. Akan tetapi, beberapa fitur masih banyak membutuhkan dukungan dari bahasa Objective-C. Bahasa ini menggunakan paradigma pemrograman OOP, yang mana akan sangat memudahkan dalam penyusunan kode program. Selain itu, juga menambahkan pesan gaya Smalltalk bagi pemrograman C di mana masih banyak menggunakan kode program yang panjang. Bahasa pemrograman yang ketiga adalah JavaScript. Di kalangan web developer sudah dapat dipastikan mengenal apa itu JavaScript. Bahasa ini juga dapat digunakan dalam membuat aplikasi mobile. Banyak sekali framework yang dimiliki oleh JavaScript untuk mobile sendiri. Yang paling populer adalah framework Ionic dan React Native. Dengan framework tersebut, Anda dapat membuat aplikasi yang dapat berjalan dari sisi Android maupun iOS sekaligus tanpa perlu mengubah struktur kode. Bahasa pemrograman yang terakhir adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi.
Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991, filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Python sering dideskripsikan sebagai bahasa termasuk baterai, karena perpustakaan standarnya yang komprehensif. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu kecerdasan buatan. Maksudnya kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer, agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah, seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku pembelajaran dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game. Aplikasi atau program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa komputer, baik dalam bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri, Internet of Things, IoT, dan Big Data contohnya di mana AI dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.